Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pagi itu, udara di Hollywood Hills terasa segar meski angin Santa Ana bertiup kencang, membuat dedaunan kering berterbangan di jalanan, dan di antara rumah-rumah mewah yang berjajar, wisatawan sibuk mengabadikan momen di depan landmark terkenal. Ahmed, seorang pengelola Masjid Nur Hidayah, sedang mengantar anaknya ke sekolah sambil mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di radio mobilnya, ketika ia melihat sekilas asap tipis menjulang dari hutan di kejauhan. "Ayah, itu kebakaran ya?" tanya Hamzah, anak laki-laki Ahmed yang berusia 10 tahun, sambil menunjuk ke arah asap itu, yang mulai membumbung semakin tebal. "Sepertinya begitu nak," jawab Ahmed sambil beristighfar. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke sekolah, merasa bahwa kejadian itu masih jauh dari kawasan pemukiman. Di sore hari, saat Ahmed kembali ke masjid, ia mendengar berita di radio bahwa kebakaran kecil di Hollywood Hills telah berubah menjadi kobaran api yang meluas karena angin kencang dan suhu yang sangat panas. Para petugas pemadam kebakaran dikerahkan dalam jumlah besar, tetapi pergerakan api yang liar membuat mereka kewalahan, dan beberapa rumah di pinggiran kawasan sudah mulai terbakar. "Subhanallah, semoga Allah melindungi mereka," ujar Ahmed kepada seorang jamaah masjid yang sedang bersiap menunaikan sholat asyar, sambil melihat berita di layar televisi masjid. Di langit, helikopter pemadam kebakaran berusaha menumpahkan air ke pusat kobaran api, namun angin Santa Ana yang berhembus kuat justru membuat api menyebar ke arah yang tidak terduga. Jamaah masjid mulai khawatir karena kawasan mereka, meskipun tidak terlalu dekat dengan hutan, tetap rentan terkena percikan api yang terbawa angin. "Pak Ahmed, kita harus bersiap jika kebakaran ini mendekat," kata salah seorang jamaah yang bernama Haji Karim, sambil mengusulkan agar masjid disiapkan menjadi tempat evakuasi bagi warga sekitar. Malam itu, ketika angin semakin kencang, Ahmed bersama para jamaah berkumpul di masjid untuk berdoa bersama, sementara di luar, cahaya oranye dari api yang membakar Hollywood Hills terlihat samar di cakrawala. Petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti, tetapi mereka melaporkan bahwa api telah meluas hingga ribuan hektare, dan beberapa landmark terkenal, termasuk Dolby Theater, mulai terancam. "Allahumma ajirna minan nar," bisik Ahmed pelan, mengingatkan jamaah bahwa hanya doa dan usaha maksimal yang bisa dilakukan dalam menghadapi bencana sebesar ini. Sementara itu, tim pemadam memutuskan untuk menggunakan pesawat pengebom air yang lebih besar, tetapi turbulensi angin yang tidak menentu membuat misi itu sangat berbahaya. "Bencana ini benar-benar ujian," ujar Haji Karim sambil menonton berita, yang melaporkan bahwa rumah beberapa selebriti sudah habis dilalap api. Ahmed dan para jamaah terus memantau situasi, dan mereka mulai berdiskusi tentang langkah-langkah jika evakuasi menjadi perlu dilakukan, terutama bagi warga sekitar yang tidak memiliki tempat tujuan. "Kita harus menyimpan air dan makanan di masjid, serta menyediakan ruangan untuk mereka yang membutuhkan perlindungan," usul salah seorang jamaah bernama Yusuf, yang segera disetujui oleh Ahmed. Di jalan-jalan Los Angeles, sirene kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans terus terdengar, menciptakan suasana yang mencekam di tengah malam yang gelap. Ketika Ahmed melangkah keluar masjid untuk memastikan kondisi sekitar, ia melihat percikan api kecil mulai jatuh di beberapa tempat karena angin membawa bara dari kejauhan. "Bismillah, kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat," ujar Ahmed dengan tegas, sambil menginstruksikan para sukarelawan untuk mempercepat persiapan evakuasi di masjid. Menjelang tengah malam, suasana di sekitar Masjid Nur Hidayah semakin sibuk, dengan warga yang datang membawa barang-barang berharga mereka, sementara Ahmed dan para sukarelawan mengatur tempat tidur darurat di ruang utama masjid. "Jangan panik, semua bisa kita atur dengan baik, insya Allah," ujar Ahmed kepada seorang ibu yang terlihat cemas sambil menggendong bayinya, mencoba menenangkan situasi. Di luar, hawa panas mulai terasa meskipun api masih beberapa kilometer jauhnya, dan kepulan asap membuat langit tampak suram meski lampu kota masih menyala. "Ahmed, kita butuh lebih banyak air minum di sini," kata Yusuf, sambil menunjuk sudut masjid yang sudah penuh dengan warga yang dievakuasi. Ahmed segera menghubungi beberapa toko lokal yang masih buka dan meminta donasi air mineral, yang langsung diantarkan oleh relawan setempat. Ketika alarm evakuasi berbunyi di kawasan sekitar, semakin banyak warga yang datang ke masjid, membuat ruangan terasa sesak, tetapi Ahmed memastikan semua tetap tertata rapi dan tidak ada yang terabaikan.
Alhamdulillah, masjid ini menjadi tempat yang diberkahi, ujar seorang pria tua yang baru saja tiba bersama keluarganya, sambil mengucapkan syukur karena masih menemukan tempat aman. Suara adzan terdengar di tengah hiruk-pikuk evakuasi, dan para jamaah yang mampu segera mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat malam, memohon perlindungan Allah. Semoga Allah menjaga kita semua dari mara bahaya ini, ujar Ahmed dengan suara lantang setelah sholat, yang disambut dengan amin dari semua yang hadir. Ketika malam semakin larut, Ahmed terus berkeliling memastikan semua warga yang datang mendapatkan tempat dan kebutuhan mereka terpenuhi, meskipun ia sendiri sudah mulai kelelahan. Di pagi hari, Ahmed terbangun dengan suara sirene pemadam kebakaran yang semakin dekat, sementara di luar masjid, bara api mulai terlihat di beberapa tempat yang sebelumnya aman. Api sudah mendekat, kita harus segera bersiap untuk kondisi terburuk, kata Haji Karim sambil memanggil beberapa sukarelawan untuk membuat penghalang api di sekitar masjid. Ahmed memimpin doa bersama sebelum memulai usaha mereka, meminta kekuatan dari Allah untuk melindungi masjid dan semua orang yang berlindung di dalamnya. Dengan peralatan seadanya, para sukarelawan mulai menggali parit kecil di sekitar masjid dan menyiramkan air ke dinding luar, berharap langkah ini cukup untuk menahan api. Semoga Allah merahmati usaha kita, ujar Ahmed sambil membantu mengangkat ember air, meskipun ia tahu bahwa kekuatan api sangat besar dibandingkan dengan upaya mereka. Ketika suhu udara semakin panas, warga yang berlindung di dalam masjid mulai merasa khawatir, tetapi Ahmed terus meyakinkan mereka bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Jika masjid ini adalah tempat ibadah yang diberkahi, maka Allah akan melindunginya, ujar Ahmed dengan penuh keyakinan, sambil melirik ke arah api yang tampak semakin dekat. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat bara api terbang dan jatuh di atap-atap rumah di sekitar masjid, yang dengan cepat terbakar dan menambah rasa panik. Kita hanya bisa tawakal sekarang, kata Yusuf dengan suara gemetar, sambil menggenggam tasbihnya, sementara Ahmed menginstruksikan semua orang untuk tetap berada di dalam masjid. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara gemuruh dari kobaran api yang mulai mengelilingi kawasan itu, tetapi masjid tetap berdiri kokoh tanpa tanda-tanda akan tersentuh api. Ketika rembulan menggantung di langit malam yang kelam, kabar duka mulai terdengar melalui pengeras suara kota yang melaporkan bahwa api telah melahap 2 gereja dan sebuah sinagoge, sehingga meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat yang beriman. Di tengah keriuhan malam itu, Ahmed dan para sukarelawan bergegas mengumpulkan peralatan darurat sambil mendengarkan lantunan adzan yang mengajak untuk tetap tabah menghadapi musibah. Insya Allah, kita akan melalui semua ini dengan kekuatan iman dan doa, ujar Ahmed dengan suara tegas, sambil menyalakan lampu darurat di masjid yang kini dipenuhi oleh warga yang cemas. Suara sirene terus bersahutan, sedangkan api yang mengamuk di ganggang kecil menyebarkan asap pekat yang menutupi sebagian langit, dan angin kencang merobek-robek langit malam dengan kilatan api yang menjulang. Para petugas pemadam terus berusaha mencegah api semakin meluas, meskipun setiap tetes air yang ditumpahkan hanya seolah menantang kekuatan api yang seolah tak terkendali. Di antara kerumunan, seorang pria berambut putih berkata kepada yang lain, "Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua," sambil menggenggam tasbihnya dengan penuh harap. Dalam situasi yang mencekam itu, Ahmed terus memotivasi jamaah untuk saling membantu, memastikan bahwa tiap orang mendapatkan tempat berlindung yang aman di dalam masjid. Segala persiapan darurat dilaksanakan dengan cepat, termasuk penyediaan air dan makanan, sembari doa bersama mengalun serempak dari setiap sudut ruangan. Mari bersama kita berlindung, semoga Allah menjaga kita dari setiap mara bahaya, seru salah seorang sukarelawan, yang langsung direspon oleh jamaah dengan penuh keyakinan. Saat malam mencapai puncaknya, meskipun api terus berkobar di luar, semangat kebersamaan dan keimanan warga yang berada di Masjid Nur Hidayah tetap menyala terang seolah menandingi kilauan bara yang mengamuk di luar. Menjelang fajar, ketika langit perlahan berubah warna, para warga terkejut menyaksikan bahwa Masjid Nur Hidayah masih utuh, meskipun bangunan-bangunan lain di sekitarnya telah hangus terbakar. Para petugas pemadam yang sebelumnya tengah berjuang melawan kobaran api, kini memandang dengan takjub ke arah masjid yang tetap berdiri kokoh dengan dinding-dindingnya yang tak tersentuh. Subhanallah, apakah ini mukjizat atau ujian dari Allah yang Maha Kuasa? Ujar seorang pemuda sambil menatap masjid, tanpa menyimpulkan apapun, hanya membiarkan kekaguman menguasainya. Di dalam masjid, Ahmed memimpin doa syukur bersama semua yang hadir, berharap agar keselamatan ini menjadi pertanda rahmat Allah yang turun di tengah bencana. Suasana yang tadinya mencekam kini berganti dengan kekaguman dan keheranan,
sementara layar televisi di pojok ruangan menayangkan gambar masjid yang terhindar dari kehancuran. Media lokal segera meliput fenomena ini, dan para wartawan yang datang pun tak henti-hentinya bertanya kepada Ahmed tentang keajaiban yang terjadi di hadapan mata mereka. Kami hanya berusaha sekuat tenaga, insya Allah, apabila sudah waktunya, takdir dan rahmat Allah akan menentukan segalanya, jawab Ahmed dengan nada yang lugas dan tidak terbawa emosi. Di luar masjid, helikopter pemadam yang baru saja menyelesaikan misi pemadaman terbang rendah sambil merekam situasi yang luar biasa itu, menambah deretan rekaman keajaiban malam itu. Anak-anak yang selama ini bermain di halaman masjid pun terpukau melihat kondisi masjid yang utuh, seolah mengingatkan mereka pada cerita-cerita mukjizat dalam kitab suci. Dengan penuh rasa syukur, semua yang hadir di masjid mengucap hamdalah, menyadari bahwa keberadaan masjid yang tidak tersentuh api merupakan bukti nyata akan kasih sayang Allah. Di pagi hari berikutnya, berita tentang masjid yang selamat dari kobaran api telah menyebar luas hingga melintasi samudra, dan masyarakat Muslim di Indonesia memberi julukan Masjid Rawa Rontek, yang berarti kebal terhadap mara bahaya. Wartawan dari berbagai negara segera mendatangi Masjid Nur Hidayah, sementara Ahmed mempersiapkan diri menyambut tamu-tamu yang datang dengan segala kesederhanaan khas Islam. Ini adalah mukjizat yang harus disaksikan bersama, insya Allah, agar kita semua semakin mempercayai kekuasaannya, ujar Ahmed kepada sekelompok wartawan yang mendekat dengan kamera dan catatan di tangan. Di lorong masjid, jamaah yang telah berkumpul menyambut para tamu dengan senyum tulus, tanpa menampilkan sikap sombong, melainkan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Dalam sesi tanya-jawab yang diadakan di aula utama, seorang wartawan bertanya, bagaimana masjid ini bisa terhindar dari api, dan Ahmed menjawab dengan tegas, kami yakin ini adalah kehendak Allah yang menakjubkan. Foto-foto dan video masjid yang utuh pun segera menjadi viral di media sosial, menginspirasi banyak orang dan menimbulkan kekaguman yang mendunia tanpa perdebatan yang berlebihan. Para ulama setempat juga datang memberikan penjelasannya, mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang perlindungan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Meski banyak teori ilmiah disodorkan, Ahmed memilih untuk mengedepankan keimanan, dengan berkata, keberkahan ini bukan hasil rekayasa manusia, tetapi hanya rahmat dan keajaiban Allah semata. Kerumunan yang hadir di masjid semakin ramai, dan suasana penuh kedamaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa kejadian luar biasa ini telah menyentuh hati banyak umat dari berbagai penjuru. Dengan demikian, Masjid Nur Hidayah yang kini dikenal sebagai Masjid Rawa Rontek, menjadi simbol kekuatan iman dan penegasan bahwa keajaiban datang tanpa adanya rekayasa, melainkan melalui rahmat Sang Pencipta. Seiring dengan meluasnya kehebohan tentang keajaiban yang terjadi, tim pemadam kebakaran dan ahli lingkungan segera berkumpul untuk mulai menyelidiki fenomena yang membuat masjid tetap selamat dari kobaran api. Dengan peralatan canggih, mereka mengukur suhu, memetakan arah angin, dan merekam data mikroklimat di sekitar masjid, meski dalam hati mereka berusaha mempertahankan skeptisisme ilmiah. Kita harus mencari alasan logis di balik fenomena ini, karena ilmu pengetahuan pun memiliki tempat untuk mengungkap rahasia alam, ujar salah seorang ahli lingkungan di tengah diskusi hangat bersama timnya. Sementara itu, Ahmed yang mendengar kabar penyelidikan itu, tetap teguh dengan keyakinannya bahwa hal ini merupakan kehendak Allah yang tidak bisa dijelaskan semata oleh ilmu pengetahuan. Tim ahli menemukan bahwa tanah di bawah masjid memiliki kandungan mineral tertentu, yang kemungkinan membantu menghambat penyebaran panas dari api, meskipun para ilmuwan pun terkejut akan temuan itu. Temuan ini cukup signifikan, namun masih banyak variabel yang perlu kita kaji lebih dalam untuk memastikan keterkaitan antara kandungan mineral dan perlindungan terhadap api, jelas ahli geologi kepada rekan-rekannya. Diskusi panjang dan analisis mendalam dilakukan sepanjang hari, namun setiap hasil penyelidikan yang didapat membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban yang meyakinkan. Kita tidak dapat sepenuhnya menolak kemungkinan campur tangan kekuatan yang lebih tinggi, mengingat keadaan yang tidak sesuai dengan hukum termodinamika biasa, ujar salah satu peneliti dengan nada berpikir kritis namun juga menghargai keajaiban yang ada. Meskipun tim ilmuwan terus bekerja, mereka sepakat untuk mendokumentasikan semua data secara transparan, sehingga kedepannya ilmu pengetahuan dan keimanan dapat berjalan beriringan dalam memahami fenomena tersebut. Sementara itu, Ahmed meneruskan aktivitasnya di masjid dengan tenang, menyadari bahwa setiap jawaban dari penyelidikan ini hanyalah sebagian dari kebesaran rahmat Allah yang tak terhingga. Di tengah sorotan media dan ramainya pertanyaan yang datang, Ahmed dihadapkan pada tawaran donasi besar yang datang beserta syarat-syarat promosi pribadi dari beberapa selebriti yang ingin memanfaatkan momen itu.
Kami tidak ingin menjadikan tempat ibadah ini sebagai ajang pamer atau alat politis, karena masjid adalah rumah Allah bagi kita semua, tegas Ahmed sambil menolak tawaran dengan segala kesederhanaan yang melekat pada dirinya. Sambil berjalan di lorong masjid, Ahmed mendengarkan dengan teliti setiap pertanyaan dan kekhawatiran jamaah yang datang, meyakinkan mereka melalui kisah keimanan dan ajaran Islam. Kita berada di sini bukan karena popularitas, melainkan karena keyakinan bahwa rahmat Allah selalu menyertai orang-orang yang berserah diri, ujar Ahmed dengan penuh ketulusan, sambil mengedipkan mata sebagai tanda kepercayaan diri. Para jamaah yang hadir pun merespon dengan saling mengangguk setuju, sehingga suasana di masjid tetap harmonis meski kontroversi mulai mengintai dari luar. Di sela-sela diskusi yang bergulir, beberapa tokoh masyarakat yang awalnya skeptis mulai membuka hati mereka terhadap penjelasan keimanan yang disampaikan dengan logika dan ketulusan. Kita harus mengutamakan keimanan atas segala bentuk pencitraan duniawi, karena iman adalah cahaya yang menuntun kita di kegelapan, ujar seorang ulama senior yang juga memberikan dukungan moral kepada Ahmed. Dengan dukungan dari para cendekiawan dan pemuka agama, Ahmed semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Di setiap pertemuan, Ahmed menekankan agar masjid tetap menjadi simbol kesederhanaan dan kekuatan iman, serta mengajak semua untuk tidak terjebak dalam perdebatan tentang popularitas semata. Meski dirundung oleh berbagai isu, keimanan Ahmed dan jamaah Masjid Nur Hidayah diuji dan ternyata semakin kuat, menjadikan mereka lebih bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Seiring dengan meningkatnya sorotan media, muncul pula desas-desus dan teori konspirasi yang menyatakan bahwa adanya perlindungan pada masjid merupakan hasil dari teknologi rahasia yang disembunyikan oleh Ahmed. Apakah mungkin masjid ini dilengkapi dengan perangkat canggih yang membuat api tidak menyentuhnya? Tanya seorang wartawan dengan nada skeptis, memicu kegaduhan di media sosial yang mulai berkembang pesat. Ahmed mendengarkan tuduhan tersebut dengan tenang, tanpa membiarkan kata-kata negatif itu merusak konsentrasi dan keyakinannya kepada kehendak Allah. Para pendukung Ahmed segera datang membela dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di masjid hanyalah hasil dari keimanan dan rahmat Allah yang tak terhingga. Diskusi sengit terjadi di berbagai forum, di mana pendapat ilmiah dan keyakinan spiritual saling bertabrakan dalam upaya menjelaskan keajaiban yang terjadi. Kita tidak perlu mencari kambing hitam atau dalang di balik semuanya, karena yang penting adalah bagaimana peristiwa ini membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, ujar seorang cendekiawan Islam yang dihormati di depan massa. Di sisi lain, video manipulatif mulai beredar, menunjukkan rekaman yang diklaim sebagai bukti keterlibatan unsur teknologi rahasia, yang segera ditolak oleh para ahli dengan data dan fakta yang telah dikumpulkan. Meski demikian, beberapa pihak tetap meragukan kejujuran dan integritas pengelolaan masjid, sehingga upaya klarifikasi dilakukan oleh beberapa tokoh agama yang mengunjungi masjid untuk melihat langsung keadaan. Kita harus percaya bahwa setiap ujian yang datang merupakan tanda cinta Allah kepada hambanya, yang mengajak kita untuk selalu berserah diri, ujar salah seorang ustadz, menenangkan kegelisahan hati masyarakat. Dengan berlalunya waktu, meskipun teori konspirasi itu semakin surut, kekhawatiran akan manipulasi dan kerancuan informasi terus diuji oleh iman masyarakat yang setia kepada kebenaran yang bersumber dari Allah. Di sela-sela kesibukan evakuasi, beberapa warga yang kehilangan rumah dan harta benda mulai mengumpulkan diri di depan masjid dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi yang terjadi. Mengapa masjid bisa selamat ketika rumah kita hangus terbakar? Tanya seorang warga dengan nada penuh keheranan, yang kemudian disambut oleh kerumunan yang penuh emosi dan tanya jawab tajam. Suasana di luar masjid pun semakin tegang, sementara Ahmed dan para tokoh agama berusaha menenangkan agar tidak terjadi kerusuhan di tengah keadaan yang genting. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Ahmed berbicara kepada para warga, "Mari kita serahkan semua ini kepada Allah, karena Dia tahu yang terbaik untuk kita semua, dan keajaiban yang terjadi hanyalah pertanda kasih sayangnya." Dialog antara warga dan pengurus masjid berlangsung hangat, dengan beberapa warga akhirnya menerima penjelasan yang mengaitkan keajaiban masjid dengan ujian iman yang harus dilalui umat. Kita harus saling mendukung, karena meskipun harta dan bangunan hilang, keimanan kita tidak akan pernah musnah, ujar seorang pemuda yang dengan tegas menegaskan pesan persatuan antar warga. Beberapa pemuka masyarakat lokal ikut turun tangan, mengkoordinasikan bantuan dan mengajak semua pihak untuk menyatukan tekad menghadapi bencana dengan semangat kekeluargaan. Diskusi yang awalnya dipenuhi kemarahan perlahan bergeser menjadi dialog konstruktif yang mengarah pada harapan baru, meskipun banyak keraguan yang masih tersisa di benak warga. Setiap kata yang terucap di depan masjid membawa kedamaian sejenak,
mengingatkan mereka bahwa keimanan dan solidaritas antar sesama merupakan kekuatan yang mampu mengalahkan segala keterpurukan. Dengan akhirnya, protes yang awalnya menggelegar berubah menjadi seruan untuk bangkit bersama, sehingga masjid pun menjadi tempat penyambungan kembali tali persaudaraan dan harapan umat. Dalam upaya meredakan ketegangan yang menyelimuti masyarakat, Ahmed memutuskan untuk membuka pintu Masjid Nur Hidayah sebagai pusat bantuan dan tempat evakuasi yang terbuka bagi siapa saja tanpa diskriminasi. Masjid ini adalah rumah Allah, dan di sini tidak ada perbedaan antara sesama hambanya. Kita semua adalah saudara, ujar Ahmed dengan keyakinan yang memancar dari setiap kata yang diucapkannya kepada kerumunan yang hadir. Organisasi bantuan mulai berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat, membawa sembako dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak bencana. Di dalam masjid, setiap sudut segera dipenuhi dengan meja-meja penyaluran bantuan, sementara para sukarelawan yang berasal dari berbagai latar belakang saling bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini adalah waktu untuk persatuan, di mana agama dan kepercayaan melampaui batas-batas perbedaan, dan kita bersama-sama mengharapkan pertolongan Allah, ujar seorang relawan sambil menata keranjang bantuan. Dialog antar umat yang awalnya penuh kecurigaan mulai mencair ketika mereka bersama-sama menyaksikan bagaimana masjid menjadi pusat kekompakan dan kasih sayang universal. Para tokoh lintas agama yang turut hadir di masjid menggelar diskusi dan kajian bersama, yang menekankan pentingnya toleransi dan persatuan dalam menghadapi musibah. Dalam setiap sesi, pesan-pesan kebersamaan dan kemanusiaan disampaikan dengan tegas melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, menekankan bahwa keimanan tidak mengenal batas. Semua ini adalah titipan Allah untuk kita, sebuah kesempatan untuk saling mendukung dan menebar kebaikan, meski di tengah bencana, ujar seorang ustadz yang menjadi penceramah utama di masjid. Dengan keterbukaan dan kesungguhan hati dari semua pihak, Masjid Nur Hidayah pun menjadi simbol kehadiran dan perlindungan Allah yang mampu menyatukan perbedaan dalam satu ikatan yang harmonis. Usai menyaksikan fenomena luar biasa yang terjadi di Masjid Nur Hidayah, Wali Kota Los Angeles beserta pejabat tinggi pemerintah mendatangi masjid untuk meninjau langsung kondisi dan memberikan dukungan secara resmi. Dalam momen krisis ini, kita harus bekerja bersama untuk menyatukan kekuatan demi pemulihan serta membuktikan bahwa kasih sayang dan keadilan selalu mengutamakan kehidupan umat, ujar wali kota dengan nada tegas di hadapan wartawan dan penduduk yang berkumpul. Pemerintah setempat segera mengumumkan bantuan dana serta bantuan logistik untuk memperbaiki masjid, meskipun dalam laporan resmi, bantuan ini tidak mengurangi kesucian tempat ibadah itu. Seorang pejabat dari Departemen Darurat menyampaikan, kami akan memastikan setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran, sehingga masjid dan warga tetap mendapat perlindungan maksimal dari bencana ini. Dalam pertemuan yang diadakan di aula utama masjid, perwakilan pemerintah mendengarkan langsung aspirasi para warga dan tokoh agama, memastikan bahwa setiap masukan mendapat perhatian serius. Diskusi berlangsung harmonis, di mana perwakilan pemerintah menegaskan bahwa bantuan ini diberikan bukan karena faktor politis, tetapi sebagai wujud kemanusiaan dan solidaritas nasional. Kami datang bukan untuk mencampuri urusan agama, melainkan untuk membantu memulihkan kehidupan masyarakat yang telah terkena bencana dengan segera dan tepat, ujar pejabat yang berbicara sambil menatap wajah jamaah yang penuh harap. Kehadiran pemerintah semakin memperkuat keyakinan warga bahwa bencana ini dapat diatasi bersama melalui sinergi antara kekuatan iman dan upaya nyata penyelamatan. Di sela-sela pertemuan, agar tidak terjadi salah paham, Ahmed menekankan bahwa masjid tetap harus menjalankan fungsinya sebagai pusat keimanan dan tidak berubah menjadi alat politisasi. Dengan demikian, dukungan pemerintah dan kehadiran tokoh-tokoh daerah menjadi pendorong utama bagi semangat persatuan dan pemulihan yang menyelimuti Masjid Nur Hidayah dan seluruh warga terdampak. Ketika segala aktivitas pemulihan tengah berlangsung, sekelompok peneliti lingkungan menemukan sebuah fakta menarik bahwa di bawah pondasi Masjid Nur Hidayah terdapat lapisan tanah liat dengan kandungan mineral yang sangat unik. Analisis awal menunjukkan bahwa lapisan tanah ini memiliki sifat isolasi termal yang mampu menahan perpindahan panas, yang mungkin menjelaskan mengapa masjid tetap utuh di tengah kobaran api, ungkap seorang ahli geologi dengan antusias. Temuan ini pun segera didokumentasikan dengan data ilmiah yang mendetail, meskipun para peneliti mengakui bahwa penjelasan ilmiah ini masih belum mampu menggantikan keajaiban yang terlihat nyata di lapangan. Para ilmuwan dan tokoh agama pun berkumpul untuk membahas implikasi dari temuan tersebut, di mana diskusi berlangsung panjang tanpa mengesampingkan aspek keimanan dan hikmah spiritual. Ini adalah contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan bisa menemukan keterkaitan yang menguatkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu ada rahmat di baliknya,
ujar salah seorang ahli yang juga seorang muslim taat. Data yang berhasil dihimpun disajikan dalam berbagai forum ilmiah internasional, sehingga semakin menguatkan bukti bahwa perlindungan masjid tidak semata-mata mukjizat, melainkan ada campur tangan alam yang kompleks. Namun, meski fakta-fakta ilmiah tersebut memukau, Ahmed tetap menegaskan bahwa rahmat Allah jauh melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan hanyalah alat untuk memahami ciptaan Allah, dan setiap penemuan harus disikapi dengan rasa syukur atas karunia-Nya, ujar Ahmed dengan keyakinan, sambil menatap setiap wajah yang hadir di masjid. Penemuan ini kemudian mengilhami banyak pihak untuk menghargai setiap unsur alam yang diciptakan oleh Allah, bahkan ketika penjelasannya masih terbungkus dalam misteri. Dengan demikian, temuan tersebut tidak hanya menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan dan keyakinan bahwa setiap amanah Allah memiliki hikmah yang tak terhingga. Sementara diskusi tentang temuan ilmiah masih mengalir hangat, seorang ulama senior menceritakan kisah serupa di masa lalu, di mana sebuah masjid di Turki tetap utuh saat diguncang gempa besar yang mengguncang seantero wilayah. Kisah itu selalu saya ceritakan sebagai bukti bahwa keimanan dan keberkahan dari Allah dapat melindungi kita di tengah bencana, meski tantangannya tak terduga, ujarnya dengan nada penuh kebijaksanaan di hadapan jamaah yang mendengarkan. Cerita tersebut disampaikan dalam bahasa yang indah dan penuh makna, mengaitkan setiap peristiwa dengan hikmah yang datang dari ayat-ayat suci serta hadits Nabi Muhammad. Di antara kerumunan, beberapa warga tampak terinspirasi mendengar kisah-kisah tersebut, yang kemudian mengisi kekosongan keyakinan di tengah kekhawatiran akan bencana. Kita harus melihat bahwa setiap cobaan dari Allah adalah pengingat untuk meningkatkan keimanan dan perbuatan baik, sehingga hati kita semakin dekat kepadanya, pungkas ulama itu dengan tegas namun lembut. Tak hanya itu, kisah-kisah masa lalu ini juga memperkuat semangat kebersamaan dan saling menguatkan di antara umat yang tengah menghadapi musibah saat ini. Para pendengar yang tadinya gelisah kini terhibur dan menemukan penguatan dalam cerita yang mengalir seiring dengan lantunan doa dan zikir. Sesekali, air mata haru pun terlihat di wajah beberapa warga yang merasa tersentuh oleh kisah keajaiban yang pernah dialami oleh masjid-masjid di zaman dahulu kala. Semoga kisah-kisah ini menjadi pelajaran yang abadi bagi kita semua, bahwa dalam setiap bencana terdapat kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah seorang tokoh agama muda yang turut menyampaikan harapan. Dengan semangat yang pun menguat, peristiwa masa lalu tersebut menciptakan benang merah yang mengaitkan keimanan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman nyata dari kejadian di Masjid Nur Hidayah. Tak lama setelah keajaiban masjid terbukti menjadi berkah, sekelompok-kelompok ekstremis mulai mengancam dengan menganggap fenomena ini sebagai alat propaganda yang harus dihapuskan demi kepentingan mereka sendiri. Kita tidak bisa membiarkan alat keimanan dijadikan senjata untuk membagi belah umat, karena sesungguhnya Islam adalah agama perdamaian, ujar seorang tokoh masyarakat yang dengan tegas menolak segala bentuk ekstremisme. Ahmed segera menghubungi pihak keamanan dan pemerintah lokal untuk meningkatkan pengawasan di sekitar masjid, memastikan bahwa setiap potensi ancaman dapat diantisipasi dengan cepat. Dalam rapat darurat yang diadakan di aula masjid, para pemimpin komunitas lintas agama menyerukan agar seluruh warga bersama-sama melawan retorika ekstremis yang hanya memperkeruh situasi. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa kekuatan iman kita lebih besar daripada segala bentuk kebencian dan perpecahan, tegas Ahmed di tengah kerumunan yang semakin solid. Dialog antar umat semakin intens, di mana setiap pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk membangun perdamaian serta saling menghormati dalam kerangka kebersamaan. Pembicaraan hangat dan pertemuan rutin antar tokoh agama pun digelar sebagai respons atas ancaman tersebut, demi memastikan masjid tetap aman dan damai. Setiap tindakan pencegahan dilakukan dengan seksama, sambil tetap menjaga kesejukan hati dan niat agar semuanya tetap berada dalam koridor kebaikan. Kita harus mengatasi setiap tantangan dengan hikmah dan keberanian, karena setiap cobaan merupakan ladang pahala jika kita menjalani dengan penuh keimanan, pungkas seorang ustadz yang turut hadir dalam pertemuan. Dengan langkah-langkah tegas yang diambil, ancaman kelompok ekstremis tersebut semakin mereda, meninggalkan keyakinan bahwa masjid dan umat yang bersatu tidak mudah digoyahkan oleh kekuatan jahat. Dalam upaya menyatukan berbagai komunitas yang sebelumnya terpecah belah oleh perbedaan, para pemimpin lintas agama sepakat untuk mengadakan dialog terbuka dan pertemuan rutin di Masjid Nur Hidayah. Perdamaian adalah fondasi dari setiap masyarakat yang sejahtera, dan hari ini, marilah kita buktikan bahwa kita bisa hidup bersama dalam harmoni meski berbeda keyakinan, ujar seorang imam sekaligus tokoh antaragama dalam salah satu pertemuan tersebut.
Setiap pertemuan di masjid tersebut dipenuhi dengan ceramah, diskusi, dan pembacaan ayat-ayat suci yang menekankan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi yang universal. Pemimpin-pemimpin agama dari berbagai latar belakang saling bertukar pikiran dan pengalaman, sehingga membentuk ikatan yang semakin erat di antara mereka. Di sela-sela diskusi, doa bersama diadakan seraya mengucap hamdalah dan syukur atas karunia Allah yang mempertemukan mereka di saat-saat genting. Dialog yang berlangsung menciptakan ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan rasa sakit, namun juga harapan dan tekad untuk maju bersama sebagai satu umat. Masjid ini telah menjadi saksi nyata bahwa dalam perbedaan terdapat keindahan, dan bahwa setiap jiwa berhak merasakan kedamaian yang hakiki, ujar seorang cendekiawan yang menginspirasi banyak hadirin. Kerjasama yang terjalin pun melahirkan banyak inisiatif sosial, seperti pendirian pusat pendidikan dan klinik kesehatan untuk membantu masyarakat terdampak. Dengan semangat baru yang muncul, pertemuan ini tidak hanya menyembuhkan luka emosional, tetapi juga merajut kembali benang-benang persatuan yang sempat terurai. Hingga akhirnya, Masjid Nur Hidayah pun diresmikan sebagai simbol perdamaian, di mana setiap langkah diambil dengan niat untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan sejati antar umat. Meskipun bencana kebakaran telah meninggalkan bekas yang mendalam, secara perlahan masyarakat di Los Angeles mulai menemukan ritme kembali dalam kehidupan sehari-hari, dengan aktivitas yang kembali berjalan meski penuh kehati-hatian. Masjid Nur Hidayah, yang selama ini menjadi pusat perlindungan dan harapan, kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah dan pertemuan komunitas dengan penuh semangat dan kesederhanaan. Setiap pagi, suara adzan yang menggema di sekitar masjid mengingatkan warga bahwa hari baru telah tiba, penuh dengan kesempatan untuk belajar dari masa lalu dan melangkah maju. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan kini bermain di halaman masjid yang bersih, sambil mendengarkan cerita-cerita tentang keajaiban yang terjadi pada malam bencana. Meskipun ada bekas luka dan kenangan pahit, semangat kebersamaan dan iman yang telah teruji menjadi penopang utama bagi masyarakat untuk kembali membangun kehidupan. Para dermawan dan relawan yang telah membantu sebelumnya terus mendampingi proses pemulihan, memastikan bahwa setiap warga mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulai hari yang baru. Kita telah melalui ujian berat, namun dengan izin Allah, kehidupan akan kembali berjalan normal, dan kita akan belajar dari pengalaman ini untuk menjadi lebih kuat, ujar seorang tokoh masyarakat dengan keyakinan. Dengan rasa syukur yang mendalam, setiap orang yang melangkah keluar dari masjid membawa pesan pengharapan, bahwa walaupun masa lalu penuh duka, masa depan tetaplah cerah asalkan kita bersatu. Aktivitas ekonomi dan sosial mulai berputar kembali, dengan pasar dan sekolah yang perlahan-lahan terbuka, menciptakan nuansa kehidupan yang menguatkan semangat optimisme. Kehidupan di Los Angeles kembali normal, namun dengan bekas pelajaran yang akan selalu diingat, yaitu bahwa kebaikan dan keimanan mampu mengubah tragedi menjadi cerita keberanian dan kebangkitan. Dalam momentum pemulihan yang kian terasa, Ahmed diundang ke berbagai konferensi internasional untuk menyampaikan kisah keajaiban Masjid Nur Hidayah serta pesan kasih sayang dan persatuan yang melampaui batas-batas agama. Di setiap kesempatan, ia dengan tegas menyampaikan bahwa keajaiban masjid bukanlah milik satu kelompok atau pameran kemegahan, melainkan bukti bahwa iman dan ketulusan hati mampu mengatasi segala bencana. Audiens dari berbagai negara pun terpukau oleh narasi yang dilengkapi dengan data, kisah perjuangan, dan ayat-ayat suci yang menyuarakan harapan universal untuk umat manusia. Keajaiban ini mengajarkan kita bahwa setiap bencana adalah pengingat untuk kembali kepada Allah, agar kita tidak melupakan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, ujar Ahmed di tengah forum diskusi yang ramai. Presentasinya disertai gambar dan video yang mendokumentasikan peristiwa kebakaran, sekaligus bukti bahwa di balik kehancuran selalu terdapat benih-benih harapan dan pemulihan. Pesan yang disampaikan dalam bahasa yang lugas dan penuh keikhlasan itu kemudian tersebar luas melalui media global, menginspirasi jutaan orang yang tengah berjuang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam setiap kata yang diucapkan, terselip anjuran untuk selalu beriman bahwa keajaiban Allah terjadi tidak hanya pada waktu yang ditentukan, tetapi juga pada mereka yang selalu berserah. Forum internasional tersebut pun menghasilkan kesepakatan bersama untuk menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga bagi upaya bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Kita harus menjadikan setiap bencana sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas antar bangsa, karena pada akhirnya, kita semua adalah satu umat manusia, pungkas seorang delegasi sambil disambut tepuk tangan meriah. Pesan-pesan yang disebarkan kemudian menjadi inspirasi global, menegaskan bahwa keimanan dan keberanian mampu mengatasi segala bentuk kesulitan dan membawa perubahan positif yang abadi. Di penghujung tahun,
Seluruh warga Masjid Nur Hidayah bersama para tokoh masyarakat mengadakan acara peringatan besar yang mengabadikan momen bencana dan keajaiban yang telah membawa mereka pada kebangkitan bersama. Suasana peringatan itu dirangkai dengan lantunan sholawat, zikir, dan doa bersama yang dipimpin oleh Ahmed, yang mengajak semua untuk merenungi hikmah tersembunyi di balik setiap tetes air mata dan bara api. Di antara acara yang digelar, terdapat pembacaan syair dan pidato yang menekankan pentingnya persatuan dan keberkahan yang muncul meski di tengah duka yang mendalam. Para tamu undangan dari dalam dan luar negeri pun hadir dengan penuh rasa hormat, sambil menyaksikan kembali dokumentasi perjalanan panjang sebuah komunitas yang tak pernah menyerah. Kita telah belajar bahwa di balik setiap cobaan, Allah selalu menyiapkan jalan keluar dan pelajaran berharga untuk kita yang bersabar, ujar seorang ulama yang menyampaikan nasihat dengan penuh penghayatan. Acara tersebut diselingi dengan persembahan amal, di mana seluruh hasil sumbangan didedikasikan untuk membantu korban bencana di wilayah lain yang membutuhkan uluran tangan umat. Kebersamaan yang tumbuh di tengah peringatan itu menjadi simbol hidupnya keimanan yang tidak pernah luntur, meskipun badai dan api berusaha merenggut segala yang tampak indah. Setiap momen yang terekam dalam acara itu mengandung pesan bahwa musibah adalah bagian dari rencana besar Allah, yang mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur dan saling menolong. Dengan penuh haru, acara peringatan berakhir dengan doa penutup yang menguatkan keyakinan bahwa perjalanan hidup ini dipenuhi dengan hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Saat malam menjelang, suara adzan terakhir bergema di langit, menandakan bahwa hidup, dengan segala kesulitannya, selalu membawa pesan pengharapan dan pembelajaran, agar setiap langkah kita selalu diiringi oleh cahaya iman dan kasih sayang Allah.